Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Kita akan melanjutkan kembali tafsir Munir Wahbah Juhaili. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah pada saat ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina ja'u ala fatratin. Adapun orang-orang yang hidup pada masa patroh. Masa patroh itu adalah masa terputusnya pengiriman para rasul. Di pada masa itu tidak ada rasul, tidak ada utusan. Tidak ada utusan untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia. Nah, pada masa itu tidak ada, sebutnya masa patroh. Minar rusuli, dari para rasul. Kahlil patroti, seperti yang hidup pada masa patroh. Fi asril jahiliyati, pada masa atau zaman jahiliyah. Fala yukallafuna fi ra'yil jumhuri bisyari'atin. Tidak mukallaf, jadi orang-orang yang hidup pada masa tersebut tidak mukallaf. Artinya tidak dibebani. Tidak dibebani. Ini menurut jumhur. Menurut jumhur tidak dibebani bisyariatin, dengan suatu syariat tertentu. Wala yu'azzabuna fil akhirati. Dan mereka orang yang hidup pada masa patroh ini tidak diadab, tidak disiksa di akhirat. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'asa rasula. Ini surat Al-Isra ayat 15. Surat ke-17. Dan kami tidak akan mengadab sebelum kami mengutus seorang rasul. Wa qala jama'atun minal ulama'i, namun sejumlah ulama berpendapat, innahum yukallafuna wa yu'adzabuna, bahwa mereka, yaitu orang-orang yang hidup pada masa patroh, adalah mukallaf, dibebani, wa yu'adzabuna, dan mereka diadab, yaitu disiksa. Di anal aqla wahdahu kafin bitaklifi. Jadi mereka orang yang hidup pada masa patroh tersebut mukallaf, yaitu dibebani dan diadab nanti di akhirat jika melakukan kejahatan. Alasannya li'anal akla, karena sesungguhnya akal, wahdahu, semata akal, kafin fit taklifi, cukup dalam taklif. Sebab akal semata, jadi hanya akal saja cukup dalam taklif. Pamata utihil insan. Jadi asal seseorang punya akal, seseorang diberi akal, asalkan seseorang diberi akal saja, wajib alaihi an-nadharu, maka orang yang diberi akal tersebut wajib merenungi, fi malakutis samawati wal ardi, kerajaan langit dan bumi, wa tadabburi wa tafakkuri bi khaliqil kauni, dan memikirkan penciptaan alam serta memikirkanlah, merenungi, mentafakuri, memikirkan penciptaan alam.
wa ma yajibu lahu min ibadatin wa ijlalin serta merenungkan ibadah dan pengagungan yang wajib baginya biqadri ma yahdihi aqluhu dalam kadar yang ditunjukkan oleh akal orang tersebut. Wa yasilu illahi ijtihaduhu serta dalam batas yang dicapai oleh ijtihadnya dan dalam batas dalam batas yang dicapai oleh ijtihadnya. Wa bidzalika yanju minal adabi. Nah, dengan begitu orang yang ada pada masa patroh tersebut dan orang tersebut adalah memfungsikan akalnya, sehingga orang tersebut dengan memfungsikan akalnya mampu merenungi kerajaan langit dan bumi, mentapakuri penciptaan alam. Maka orang seperti itu dia yanju minal adabi, dia selamat dari adab di akhirat. Ini adalah orang yang berada pada masa patroh. Ini jadi ada dua pendapat. Yang terakhir ada menurut pendapatnya jumhur ulama, dan juga ada pendapatnya juga jamaah minal ulama. Menurut jumhur ulama bahwa orang yang ada pada masa patroh tidak dibebani syariat, tidak dibebani syariat tertentu. Sedangkan menurut pendapat golongan para ulama, sejumlah ulama, orang yang ada pada masa patroh tersebut dibebani mukallaf, dibebani dan diadab di akhirat jika melakukan kejahatan, melakukan perbuatan dosa, dengan alasan bahwa akal semata cukup dalam taklid, cukup akal itu dalam taklid. Jadi asal seseorang punya akal, dia wajib merenungi kerajaan langit dan bumi, memikirkan penciptaan alam, serta merenungkan ibadah dan pengagungan yang wajib baginya. Ini dalam kadar yang ditunjukkan oleh akal orang tersebut dan dalam batas yang dicapai oleh ijtihadnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.